Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lebih dahsyat lagi, shalom. Haleluya, boleh sapa, kasih senyum yang manis, yang terbaik. Sukacita kepada kanan, kiri, depan, belakang. Kasih senyum yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui online juga sama-sama kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Kita dengan sukacita mau menari-nari bagi Allah kita, amin. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Asik. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama nikmati lagunya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, sama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan. Haleluya, sama-sama. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sama-sama dengan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian, amin, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan boleh sama-sama ikuti gerakan. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian lebih dahsyat, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan, Tuhan melawat negeriku. Dengan dahsyat katakan, Tuhan melawat negeriku. Dia melawat negeri kita, amin. Dengan dahsyat katakan, Tuhan melawat negeri kita. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa hari ini, detik ini, Tuhan Yesus membawa kita masuk ke tempatnya yang kudus, amin. Dia naik ke surga, sama-sama kita mau rayakan itu. Kita mau sama-sama dengan sukacita katakan, Yesus dia hidup, dia bangkit. Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Yes, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Dengan dahsyat katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan
bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan dahsyat sukacita katakan, kuasa maut Allah telah dipatahkan dan dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Dengan iman katakan, oleh darah anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Dengan dahsyat katakan lagi, kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan sama-sama, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama dengan dahsyat katakan, Yesus hidup. Asik. Dia dengan dahsyat katakan, Dia naik ke surga. Tunjuk teman-temannya di sini. Yesus, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Hey, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang jadi lebih dari pemenang sama-sama, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Setiap kita adalah lebih dari pemenang, amin. Dengan dahsyat katakan, aku lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi katakan, aku lebih dari pemenang. Haleluya, saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Biar siang hari ini kita terus merasakan campur tangan Roh Kudus bagi setiap kita. Kita terus merasakan penyertaannya, urapannya yang ajaib terjadi bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. Come Holy Spirit, fall on me. Oh yes Jesus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares.
berbahagialah kita. Wow. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, datang Roh Kudus, penuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, yes Tuhan. Dengan minyak yang baru, mari urapi kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu bersekutu denganmu Bapa. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang kami rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari sama-sama dengan rindu katakan. Satu yang ku rindu, kami rindu bersekutu denganmu Bapa. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. I'm reaching for your hand. I'm reaching for your hand. You hold my love in your hand, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama bangkitlah kita. Mari sembah Tuhan. Siang hari ini sembah Tuhan. I worship you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We worship
Ada urapan Allah yang mengalir di tempat ini. Urapan Allah mengalir memenuhi tempat ini. Syakamaya ralabaya. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. We need you more, Jesus. Fill me again with the power of your Spirit, Lord. Lord, I'm crying out for more and more. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. We need you more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for Lord. Come Holy Spirit.
Betapa bangga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, memperingati hari Tuhan Engkau kembali ke sorga. Kalau kami boleh ada di sana dan melihat Engkau Tuhan, dan kami siap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Urapi kami semua dengan waktu yang singkat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami pengertian, memahami dan mengerti Tuhan. Biarlah apa yang Engkau mau katakan, berbicaralah Tuhan, dan kami mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kisah Rasul 11 Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-11. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, pada hari ini kita merenungkan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentunya saya akan dapat berkata gini, wow, puji Tuhan. Kenapa? Agama tidak pernah mempunyai seorang pendiri agama yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Catat itu, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, agama tidak pernah mempunyai tokoh agama yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itulah Yesus yang saudara percaya. Nah, saudara, oleh sebab itu, agama hanya membayangkan satu Allah, Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menyelamatkan, yang mengampuni, ya, yang rahmani, yang rahimi, yang kasih sayang penuh. Tapi Allah yang agama bayangkan itu berbeda dengan Yesus Kristus. Adalah Allah yang pernah belusukan ke bumi. Saudara, bukan hanya Presiden Jokowi belusukan, tapi Yesus sudah belusukan pertama. Dan ia datang sendiri, bukan datang ngutus orang, enggak. Dia datang sendiri dan menyelamatkan kita. Dia hidup di tengah-tengah kita dan dengan mulutnya dia memakai bahasa manusia untuk memberikan pengajaran terindah di dalam sejarah manusia. Lalu dia kembali ke sorga, menyelesaikan tugasnya. Jadi saudara, dia kembali ke sorga karena selesai tugasnya. Nah, oleh sebab itu saudara, apa tujuan? Ya, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Tujuannya apa? Nah, saudara, kita lihat. Yang pertama, dia menjadi imam besar. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki seorang imam besar. Saudara, seorang imam itu di Perjanjian Lama itu tugasnya hanya mempersembahkan korban untuk nyenengin hati Tuhan. Tetapi imam besar ini, saudara, dia adalah imam besar yang seorang imam yang bukan hanya mempersembahkan korban, tapi kita, saudara, mempunyai imam besar yang mengerti segala kelemahan kita. Imam besar lain
Dia nggak ngerti. Pokoknya yang penting gini, kalau Pak Wisnu misalnya datang mau mempersembahkan korban, saya salah, saya mempersembahkan korban. Dia hanya tahu itu. Tapi imam besar yang kita percaya, Yesus namanya, dia mengerti segala sesuatu yang kita alami. Dia mengerti dan dia peduli segala sesuatu yang kita sedang jalani. Nah, Yesus yang telah naik ke sorga menjadi imam besar inilah yang membawa kesulitan kita, masalah kita, persoalan kita kepada Bapa di sorga. Dan bukan hanya itu, kalau hanya bawa persoalan itu, saudara, imam di dunia. Tetapi dia adalah Allah yang membawa anugerah Allah, berkat Tuhan datang kembali ke kita. Nah, anugerah ini layak untuk kita terima. Yesus mengerti segala kelemahan kita. Jadi dia jadi imam besar, dia mengerti segala kelemahan kita. Dia ngerti karena dia pernah sama-sama dengan kita. Nggak ada Allah agama lain yang seperti itu. Tapi Yesus, dia berjalan sama, dia makan, dia mengerti, dia pernah nangis 3 kali. Di dalam Alkitab ditulis, saudara. Dia mengerti semua. Tetapi pertanyaannya, saudara ngerti dia nggak? Nah, saudara, dia ngerti semua persoalan kita. Dia tahu, saudara mandinya lama, gitu. Ini dia ngerti, saudara makannya lama. Nah, dia ngerti pokoknya semua apa yang saudara perlu. Sehingga ia layak menjadi imam besar kita. Imam yang berada di antara hidup dan mati, saudara. Ini imam yang Yesus lakukan. Tapi imam besar di dunia, saudara, mereka hanya menyerahkan korban, tapi tidak pernah mengorbankan diri untuk menjadi korban perdamaian. Yesus datang ke dalam dunia, dia mendamaikan. Karena dosa memisahkan kita dengan Allah, dia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Lalu dia bangkit dari kematian. Dia mau membuktikan bagi dunia bahwa tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada semua kematian dapat menghalangi hidup manusia. Karena dia bangkit, maka dia membuktikan bahwa maut tidak punya persoalan lagi. Maut tidak punya, bahkan iblis tidak bisa mengalahkan dia. Dia bangkit. Tapi dia naik ke sorga, saudara, untuk memberikan saudara satu bukti bahwa dunia tidak bisa mengalahkan dia. Dia kembali ke sorga, dan saudara, Yesus menjadi korban, dan itu yang membuat saudara perbedaan. Yang kedua, saudara, dia menyediakan tempat. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu tahu, kalau dia pergi meninggalkan kita, ayat firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Saudara, kalau kita punya orang tua meninggal, kita jadi yatim piatu. Nggak ada lagi yang ngawalin kita, nggak ada lagi yang akan mendampingi kita. Tapi Yesus itu sangat baik. Katakan sebelah-sebelah, Yesus sangat baik. Kita sering kali meninggalkan dia, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memikirkan, sampai dia naik ke sorga, dia mikirin, saudara, bahwa untuk segala sesuatu di bumi engkau begitu susah, dia bilang. Engkau begitu menderita. Bahkan saudara, orang di bumi bisa loh hidup, dari hidup sampai mati nggak punya rumah. Itu sebabnya Yesus siapkan rumah untuk kita. Nggak apa-apa saudara di bumi ngontrak, tapi di sorga punya rumah. Ya kan? Daripada di bumi punya rumah, di sorga ngontrak. Nah, jadi Tuhan tahu untuk semua itu. Dia perhatikan kita, dia sediakan tempat. Nggak ada saudara seorang yang begitu mengasihi, memperdulikan kita, yang kalau dia pergi, dia siapkan tempat dulu. Segala sesuatu dia bereskan dulu. Nah, saudara, oleh sebab itu, adakah penghiburan yang lebih besar dari ini? Saya jawab nggak ada, saudara. Nggak ada penghiburan yang lebih besar dari ini. Adakah seorang juru selamat yang seperti ini? Nggak ada, saudara. Dia satu-satunya, dialah yang paling sempurna di dalam menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dia siapkan. Kalau rumah disiapkan, saudara, saya percaya segala sesuatu kebutuhan kita pun dia siapkan.
Kalau agama hanya one way traffic, saudara tahu one way traffic itu hanya satu arah. Agama, saudara, itu membawa seseorang, kamu harus berusaha untuk masuk surga. Terus berusaha. Tetapi, saudara, berdasarkan usaha manusia, nggak bisa apa-apa. Tapi kekristenan, saudara, mempunyai sistem two way traffic, jalan dua arah. Yesus datang dari sorga ke bumi, dan dari bumi dia membawa kita ke sorga. Yang ngerti katakan amin. Saudara, Yesus membawa kita dalam semua itu. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Alkitab mengatakan bahwa kalau suatu kali kelak kita akan meninggal. Saudara, semua orang yang meninggal, bahkan di dalam kitab Wahyu 14, saudara, ya, ayat 14 dia katakan gini, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini, karena dia beristirahat dari jerih lelahnya. Nah, Ibrani 9:27 katakan setiap orang itu akan mengalami meninggal. Tapi kapan kita meninggal, nggak ada seorang pun yang tahu. Saudara tahu kapan? Nggak ada. Orang yang segar bugar, saudara, tiba-tiba meninggal. Ada yang orang sakit, saudara, bertahun-tahun nggak meninggal-ninggal. Oleh sebab itu, saudara, karena hidup kita ini, saya mau katakan betapa rapuhnya. Kita nggak ngerti kematian adalah suatu yang pasti, saudara. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Nggak ada. Mau, saudara, saya lagi baca orang yang, saudara, sangat kaya sekali, sampai dia masuk ke tabung, saudara, dibikin tabung untuk kehidupannya, tetap mati juga. Jadi, saudara, kita nggak bisa melarikan diri, dan saudara nggak bisa mewakili orang lain. Wah, saya masih itu dah, perlu menggembalakan. Ya udah dah, kalau gitu, yang itu pulang dulu. Nggak bisa, saudara. Seorang pun nggak bisa melarikan diri. Setiap orang harus menghadapi secara pribadi. Ayo ready? Udah siap? Udah siap belum? Kalau Tuhan datang, saudara, dia katakan aku pergi, aku akan datang kembali. Bukan datangnya hanya kiamat nanti tararat gitu, bukan. Tapi kedatangan itu ada dua pengertian. Yesus datang kembali di awan-awan, atau dia datang secara pribadi. Dia bilang, Immanuel, udah siap belum? Wisnu, udah siap belum? Siap nggak siap? Pak Wisnu bilang belum siap. Tapi kalau dia udah datang, dia bilang, you siap apa enggak? Ini waktunya untuk kembali. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir hidup kita. Amin. Kematian bukan akhir hidup kita. Jangan takut, saudara. Tetapi kalau saudara masih cinta dunia, saudara akan ketakutan mati. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini ke dalam sorga yang kekal. Kita sekarang berada dalam pengharapan kedatangannya. Kita sedang menanti, saudara, apa yang dikatakan murid-muridnya. Yesus bilang gini, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya tahu, di tempat mana Yesus berada, itulah sorga. Ada saudara, orang berkelakar bilang gini, kalau Yesus ke neraka, apakah Yesus kepanasan? Enggak. Nerakanya jadi sorga. Oleh sebab itu, di mana Yesus berada, itulah sorga. Sudahkah engkau siap menyambut kedatangan Tuhan? Yang ketiga, saudara, dia tahu bahwa engkau dan saya untuk menyambut kedatangan Tuhan itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Dia tahu karena dia pernah hidup di bumi ini. Nah, saudara, itu sebabnya Yohanes 16 ayat 7 katakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, kalau Yesus masih ada di bumi, dia membatasi dirinya. Dia nggak bisa omnipotent, omnipresent. Dia nggak bisa berada di mana-mana. Kalau dia ada di Yerusalem, dia nggak sampai ke Palem Galaksi.
Kalau dia di Palem Galaksi, saudara, orang bilang, aku melihat di New Soho, itu bohong. Tapi pada waktu dia bangkit dari kematian, dia mempunyai, saudara, kebebasan untuk dia duduk di sorga, tapi dia ada di tempat ini. Saudara, dia nggak terbatas lagi. Itu sebabnya dia mengirim roh penghibur penolong untuk membantu kita untuk memahami, mengerti tentang dia. Nah, Tuhan Yesus begitu memahami dan mengerti umatnya. Dia naik ke sorga, dia tidak meninggal kita sendirian, tetapi ia menyertai kita melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus nggak pernah meninggalkan kita. Sebab itu orang percaya tidak semata-mata bergantung kepada sesuatu yang ada pada dirinya atau apapun, siapapun, tetapi dia harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Inilah saatnya kalau saudara menghayati kebangkitan, kematian, ya, kebangkitan, kematian, ya, kenaikan Tuhan Yesus, saudara menghayati itu. Saudara tahu ada Roh Kudus di dalam saudara. Dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, jika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka dia akan menginsafkan kita tentang dosa. Itu pertama. Jadi kalau saudara nggak pernah lagi insaf ditegur dosa ini, gue salah lagi, itu artinya Roh Kudus kurang nempel. Saudara, bukan nggak nempel, nggak diberi kesempatan untuk bekerja dalam hidup kita. Dia menginsafkan kita supaya kita hidup benar. Penghakiman yang akan datang, dia kasih tahu, ini loh kalau kamu nggak mau bertobat. Yang kedua, dia mengajarkan kita, saudara, dia mengajarkan kita untuk mengingat dan apa yang kita baca. Jadi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, apa yang mau diingetin? Saudara akan ingat, saudara, wah, sakit hati, iri hati, dan semua tentang kesalahan orang lain. Tapi Roh Kudus mengingatkan saudara. Dia nggak pernah mau mengingatkan saudara untuk sakit hati dengan orang lain. Dia hanya mengingatkan firman Allah, janji Tuhan kepada saudara. Lalu saudara, dia membantu kita untuk memiliki pengharapan supaya kita hidup berkelimpahan di dalam dia. Dia membantu kita juga untuk menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Tanpa Roh Kudus, saudara nggak bisa bersaksi. Nah, membantu kita juga untuk berdoa. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi berdoa. Ya kan saudara, kadang-kadang doa kita terbatas, tapi dengan Roh Kudus kita dibantu untuk berdoa. Kadang-kadang hanya bunyi wala, tapi di dalam firman Tuhan katakan, saudara, apa yang kita doakan itu Roh Kudus bawa kepada Bapa di sorga. Roh Kudus ngerti dan Bapa di sorga mengerti apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kita berjalan setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus? Yesus segera datang kembali. Sudahkah kita siap? Yang pertama, dia jadi imam. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkorban bagi kita. Yang kedua, dia menyediakan tempat. Jadi jangan saudara susah hatimu. Dia bilang, jangan gelisah hatimu. Aku akan datang kembali menyediakan tempat. Kalau tempatnya udah tersedia, aku akan menjemput kamu, dia bilang. Nah saudara, yang terakhir, Roh Kudus diberikan untuk menuntun hidup kita, mengajar hidup kita. Sudahkah kita siap dan berkata, Roh Kudus, datanglah, tuntunlah hidupku, bimbinglah hidupku setiap hari. Apapun yang engkau nyatakan, tegur hidupku, aku membuka hati, aku mau bertobat. Yesus segera datang kembali. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi.
perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah.'" Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan
yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18,
Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian,
kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Engkau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersatu hati berdoa syafaat. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini Tuhan untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan, apa yang Kau firmankan pada hari ini melalui gembala kami Bapak Emmanuel Stopo. Engkau berkati, Engkau lindungi dia Tuhan, dan Engkau perluas wilayah pelayanannya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyaturaharjo beserta keluarga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau mengurapi dia, Engkau memberikan pewahyuan-Mu turun atasnya Tuhan. Engkau juga memberkati para wakilnya yang ada Tuhan dan staf pengembalaan di bawahnya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk rayon, untuk gembala-gembala rayon, untuk cabang dan cabang khusus Tuhan, juga untuk Gembala Cakap 4 Tuhan, Bapak Wiliat Kauntu, Engkau memberkati, Engkau lindungi dengan Engkau berkati beserta keluarga Tuhan. Bapak kami juga sekali lagi berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, di Palem Galaksi Tuhan, untuk Bapak Pendeta Emmanuel Stopo beserta Bu Helen, Andi, Debbie, anaknya dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi keluarga ini Tuhan, Engkau beri kekuatan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi contoh dan teladan bagi kami semua Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan
Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Wakilnya. Kiranya Engkau memberi roh bijaksana, Engkau memberi kekuatan Tuhan untuk dia, Tuhan, memutuskan segala sesuatunya untuk Indonesia, Tuhan, beserta dengan para staf kabinetnya, menteri-menteri yang ada dan semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, Tuhan. Engkau berkati Tuhan juga Presiden terpilih kami, Tuhan, untuk masa yang akan datang. Biar dia Tuhan dan beserta jajarannya dapat mempersiapkan negara ini dengan baik yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga percaya Tuhan bahwa kenaikan-Mu ke surga Tuhan, Engkau mengirimkan kami Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan, kami percaya tercurah di tempat ini Tuhan, bermula dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk menara doa EPT dan Sukat Halal di Yerusalem. Engkau yang memberkati dan Engkau yang membawa Tuhan. Biar jiwa-jiwa segera datang kepadamu makin banyak lagi Tuhan. Mereka yang mengenal Engkau Tuhan, di sekitar tempat ini ataupun di mana saja Tuhan. Engkau yang memimpin jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, untuk dan memimpin kami juga Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Engkau yang memimpin Tuhan generasi Yeremia untuk cinta mati-matian kepada-Mu Tuhan, dan mereka dapat bersinar, dapat membawa jiwa-jiwa di sekitar mereka untuk menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, untuk tim KOR beserta keluarganya, untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan, dan yang berbeban berat Engkau angkat bebannya Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan akan bersatu hati bertuju padamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar Tuhan, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. haleluya, haleluya. Mengakhiri ibadah ini Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk Tuhan pengurapan-Mu.
Kami mengucap syukur untuk yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan. Setiap masalah diberi jalan keluar, dan Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, dan setiap rumah tangga dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus untuk Stefanus yang hari ini boleh hadir bersama kami. Engkau memberkati dia. Apa yang diusahakan jadikan berhasil dan lebih berhasil lagi Tuhan mulai hari ini. Biarlah penyertaan daripada Roh-Mu membuat dia Tuhan, dia boleh sehat dan kuat dan panjang umur dan menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami ini kami mengangkat kedua tangan kami, dan turunlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami dengan awan, dan kami akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.